Lebih murah. Ya. Kamu coba yuk nyoba. Sekali aja kalau pakai shampoo yo rambutmu iso lurus ora keriting meneh. Iya, lurus. Ya tenang lho yo. Salam pemuda. Halo, apa kabar hari ini? Sehat? Sudah nyiapin cemilan sambil nonton podcast saya hari ini? Kok kita sih? Ya kita karena aku punya teman sih. Jadi nggak ngomong sendiri, nggak ngobrol soal bisnis versinya di Dinomir sendiri belum. Nanti kalau sudah saatnya juga akan banyak beberapa hal yang akan saya review terkait dengan bisnisnya teman-teman. Tapi selama beberapa episode ke depan saya masih punya beberapa potensi pemuda yang ada di Kabupaten Bantul yang sekiranya bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah, begitu ya. Kalau beberapa episode sebelumnya ada yang dari organisasi, kemudian ada juga womanpreneur, ada juga yang berhubungan dengan industri kreatif, kemudian ada juga beberapa bisnis yang basicnya adalah charity atau sosial. Hari ini saya punya teman yang something different. Kenapa different? Karena ini berhubungan dengan sumber daya alam, terkait dengan kekayaan hayati. Bahasanya berat. Kekayaan hayati yang ada di Kabupaten Bantul, dan saya yakin juga yang akan kita bahas hari ini adalah salah satu jenis tumbuhan yang mungkin hampir ada di beberapa tempat di Indonesia ya. Tapi langsung saja kita akan berbincang dengan Mr. Danang. Berikan aplaus. Assalamualaikum Mas Danang. Mas Dero. Kalau yang ini agak santun ya Pak ya, nggak boleh bawaan karena dilihat dari jenggotnya. Dari kemarin narasumbernya nggak ada yang berjenggot, hari ini pakai jenggot. Mas Danang, ya. Lengkapnya adalah Danang Ari Krisnadi. Danang Ari Krisnadi. Tinggalnya di Dusun Sirat RT 3 Sidomulyo Bambang Lipuro Bantul. Sirat Sidomulyo Bambang Lipuro. Jadi Sido sukses berarti gitu ya. Insya Allah nanti warga masyarakat juga amin mengikuti jejak-jejak ya para pengusaha dan orang-orang sukses di Kabupaten Bantul. Jadi Mas Danang ini adalah juara untuk untuk lomba wirausaha pemuda ya? Ya. Tahun berapa bro? Tahun 2020. 2020 ya. Oke. Waktu itu maju untuk kategori sumber daya alam. Ya. Ini pas dengan apa yang kita akan bicarakan hari ini ya. Oke. Waktu itu ketika mengikuti lomba wirausaha pemuda yang diselenggarakan oleh HIPMI Bantul dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang diangkat oleh Mas Danang apa sih? Yang saya angkat itu dari ini ya, bunga telang. Jadi bunga telang ini kan umumnya kan dia hidup di iklim tropis ya, di Asia Tenggara kayak gitu. Di Indonesia juga udah banyak. Nah, pada umumnya kan bunga telang ini kan cuma tanaman biasa dan hanya sebagai hiasan rumah kayak gitu loh. Nah, saya pikir wah ini kayaknya potensinya juga banyak sekali. Jadi saya coba-coba kok, ternyata di Google, di internet itu banyak banget manfaatnya untuk kesehatan. Dan saya ini ekstrak jadi macam-macam produk, ada minuman juga. Memabukkan loh? Enggak. Tapi ada anti inflamasinya. Jadi dia misal punya radang kayak bengkak-bengkak bisa untuk ini apa? Ih, Deva perlu kamu. Benar bengkak, Pak. Biar nggak terlalu ini. Terus ada anti stres juga, misal terlalu banyak mikir hutang atau tekanan batin bisa minum ini. Iya, koncoku kaya saya nggak boxer. Kita perlu ya. Jadi awalnya adalah si telang atau telang. Telang ini adalah suatu jenis tanaman yang memang mungkin sebagian orang nggak dilirik, cuma sekedar wah cantik karena warnanya ungu kebiru-biruan gitu ya Pak ya. Tapi ternyata setelah kita pelajari manfaatnya banyak sekali. Kemudian untuk brandnya sendiri itu ametis, artinya itu batu keunguan. Kalau bahasa kita nyebutnya itu kecubung. Oh ya. Tapi kan hubungannya dengan kecubung ya? Tidak ada. Yang diambil itu warnanya karena itu membawa filosofi kebesaran, keagungan dari sebuah warna. Iki bahasa apa? Ametis. Itu bahasa Sanskerta. Bahasa Yunani. Yunani ke Sanskerta apa ora? Itu ya. Oh, yang artinya adalah batu keunguan yang memiliki tahta. Oke. Kalau berbicara soal bunga telang ini,
untuk bisa jadi ini dalam bentuk kering seperti ini prosesnya berapa lama, Mas? Itu kalau kami hanya butuh waktu 2 hari saja. 2 hari saja. 2 hari saja. Terpengaruh dengan sinar matahari atau menggunakan kalau dari rekomendasi dokter farmasi ya, Mm-mm. dia tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung maupun tidak Malahan. langsung. Ya. Jadi pengeringannya menggunakan ini apa namanya? Di teras. Cuma diangin-anginkan. Nah, itu selama 8 jam, habis itu masuk oven dehidrasi. Oh. Gitu. Orang yang terkena sinar matahari tak boleh di oven. Boleh. Oh, gitu ya. Kalau di oven kan suhunya lebih stabil ya. Mm-mm. Nah, kemudian tekanan udaranya juga terkondisikan, jadi tidak Konsisten terlalu ya. Iso kandungan jatuh, vitamin C kencang apa. dan antioksidannya Nggak tetap hilang. terjaga. Oke, baik. Apa sih yang melatar belakangi seorang Danang akhirnya mengangkat si bunga telang ini untuk menjadi sesuatu yang mempunyai nilai jual yang tinggi awalnya? Awalnya ya di rumah itu tanaman telang itu hanya sebagai hiasan rumah Oke. aja, Kena gue pakan orang? bisa. Oh. Ada Oke. juga yang dijadikan pakan ternak. Mm-mm. Nah, terus saya cari di Google tuh. Mm-mm. Wah, bunga telang kok ternyata banyak banget manfaatnya. Ada antioksidan, terus anti kanker, terus anti diabetes juga. Wah, ini kayaknya bagus. Terus cari lagi ini bagaimana sih cara ininya mengolahnya. Mm-mm. Ternyata hanya dikemas atau di ekstrak dalam bentuk minuman. Wah, ya udah saya cobalah. Mm-mm. Cuman kan kebutuhan pasar kan semakin tinggi, akhirnya kita harus mengirim dalam bentuk kering awet kayak Dan gitu. jumlahnya besar Ya, banyak. jumlahnya besar. Mm-mm. Terus akhirnya saya nyari petani sekitar rumah kayak gitu yang nganggur-nganggur pemuda atau yang lansia gitu. Ayo budidaya bunga telang lah. Mm-mm. Ini kebutuhan saya banyak, ya udah. Terus akhirnya dibudidayakan di tempat saya ekstrak, kemudian saya kirim ke konsumen di Sabang sampai Merauke, juga pernah kirim di Bangladesh, ke Cina, sama di Dubai. Itu. Di Bangladesh kita betul area selatan ya. Ya nggak sih yo? Oke, jadi memang awalnya melihat potensi yang ada di lingkungan sekitar, ya akhirnya basicnya apa? Basicnya Latar saya belakangnya apa? itu sebagai seorang otomotif engineering. Basicnya malah otomotif. Iya. Oke. Agak jauh juga ya. Jauh banget, nggak masuk. Ya mungkin otomotifnya larinya ke alat yang tadi Iya, buat inovasi tadi kan. alatnya. Aku kan memang nggak ada basic otomotif, tambah kongono tambah nggak ngerti gitu kan. Iya. Tapi ketika membuat alat pengiringnya tadi, karena basicnya otomotif, paling nggak yo nyekel obeng Ya, itu rak fals lah kayak gitu ya. Oke, udah berapa lama nih Mas Danang? ini sudah jalan tahun yang kedua. Tahun Iya, kedua, tahun alhamdulillah ya. Jadi otomatis tahun kedua ini lagi bagus-bagusnya nih jualannya. Ya, betul lah. Bagus. Alhamdulillah ya. Oke, Mas, kalau berbicara mungkin benang merah yang bisa saya ambil adalah apa sih yang harus dilakukan untuk orang yang akan keluar dari zona aman? Maksud saya adalah bahwa Mas Danang ini kan basicnya otomotif, kemudian berkembang ke apa? Aku nyebutnya ini apa? Herbalife. Boleh? Ini namanya Lebih ke apa coba? Tisani. Oke, baik. Itu apa sih yang harus dilakukan untuk teman-teman yang lagi nyimak podcast kita? Jadi untuk untuk berkembang itu jangan takut untuk mencoba. Ketika menemui kegagalan itu adalah salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan. Itu. Jadi ya sebisa mungkin tetap berusaha semaksimal mungkin. Misal menemui kegagalan, cari referensi lain, tanya sama para ahli. Ini bagaimana? Saya menemukan masalah seperti ini, solusinya seperti apa, terus sampai ketemu hasil yang ditargetkan. Oke, baik. Jadi yang pasti semangat untuk terus belajar itu jangan sampai patah ya. Ya. Jadi siapapun itu, mau dari yang lebih muda atau lebih tua dari kita, selama dia mempunyai suatu ilmu yang kompeten, why not gitu ya Mas Danang ya. Oke, baik. Kalau berbicara soal si ametis, bener ya? Ametis ini dari si bunga telang ini kan biasanya masyarakat mengkonsumsinya dalam bentuk apa nih? Ini kalau udah jadi bunga kering seperti ini, apakah terus ini kalau buat teh kan jelas, apakah ada yang lain? Bisa untuk dijadikan pewarna makanan alami. Jadi misal bikin ini nasi warna ungu atau arem-arem warna ungu, kue warna ungu.
dengan bahan pewarna yang alami itu ada pakai ini warnanya. Jadi lebih eye catching ya. Ya, dan tidak mempengaruhi rasa dari makanan itu sendiri. Jadi iki rasanya plain, tawar. Tawar. Ya, kalau yang bagus pengeringannya tawar. Tapi kalau pengeringannya jelek, dia rasanya kayak makan daun kering. Aku suka makan penguk, ngombe penguk. Penguk, ya berarti dia tidak bagus Kurang pengeringannya. kering ya. Oke, baik. Kalau sampai saat ini tantangan terbesar dari seorang Danang untuk mengembangkan si telang ini apa sih? Tantangan saya itu terkait laborat ya. Jadi saya mencoba untuk mencari legalitas. Ini masuknya itu PSAT. PSAT itu setara biasanya itu digunakan untuk izin buah-buahan sama sayuran yang dimasukkan di supermarket. Dan itu uji labnya di Indonesia hanya ada 2, di Jakarta sama di Bali. Kemudian terbentur karena PPKM ini, saya tidak bisa akses ke sana. Gitu. Jadi untuk mengembangkan produk yang lain agak susah. Jadi harus sedikit bersabar. Gitu ya. Tapi yang sudah dilakukan oleh Mas Danang untuk si telang ini mempunyai nilai jual yang tinggi dalam bentuk produk apa aja nih? Yang saya ekstrak itu, ini ada minuman Tisani ya. Tisani itu teh herbal. Nah, ini ada yang rasa serai, terus ada yang lemon juga, ada yang madu. Jadi warnanya apa sih? Agak kemerah, biru kemerah. Ini merah kok, nggak hitam. Ini yang madu. Itu madu. Jadi kalau konsumen punya keluhan diabetes nih, ini kan yang serai sama yang lemon ini kan pemanisnya pakai gula. Padahal kan kalau konsumen punya diabetes, dia tidak boleh makan gula kan. Saya punya alternatif lain, pakainya madu. Pakai madu. Ya. Karena ketika orang mengkonsumsi madu, justru kadang orang berpikir emang madu terus yang diabetes gimana, padahal justru bagus ya. Bagus. Gitu ya. Oke. Ini terus ada apa lagi? Ada sabun. Ya, cuman kebetulan ini produknya nggak kami bawa kayak gitu. Sabun kami ada sabun batang. Jadi kan bunga telang ini kandungan antibakterialnya itu kan juga tinggi. Ternyata bagus untuk kulit, vitamin E nya juga tinggi ya. Akhirnya saya coba ekstrak dalam bentuk sabun batang, ada sabun cair, kemudian ada sampo sama hand soap gitu sih. Sampo juga oke? Ya, bisa. Oh gitu ya. Kisaran harganya kalau sama dengan beberapa brand yang ada di pasar, kompetitif atau? Kompetitif, cenderung murah malah. Lebih murah? Lebih murah. Ya. Kamu coba yuk nyoba. Sekali aja kalau pakai shampoo ya rambutmu iso lurus ora keriting meneh. Iya, lurus. Ya tenang lo yuk. Rusuh. Ya, oke. Jadi malah justru potensinya sangat luar biasa sekali dan bisa dibilang kosnya juga rendah ya. Iya. Maksudnya rendah karena memang ya dari bunga yang kita tinggal petik tanpa kita harus ada perawatan treatment khusus nggak sih untuk telang? Perawatan kalau untuk masa penyimpanan lama sih ini ya nggak dari tumbuhannya sendiri kok. Oh, dari tanamannya itu disirami, diderapo, apa yo ditandul, cukup sinar matahari, terus sudah selesai gitu aja. Kita mulai bicara dari benih dulu. Boleh deh. Benih itu masa dari biji itu kita... Oh ini biji yang ditandur? Iya biji. Dari biji kita rendam 1 malam. 1 malam kemudian kita semai di tanah yang humus, yang modelnya itu kayak berpasir kayak gitu loh. Nah itu disirami setiap sore, dalam waktu 3 hari dia sudah keluar kecambah. Nah tunggu sampai hari ke-5 itu kita pindah ke polybag. Nah polybag selama 2 pekan. 2 pekan nanti sudah keluar semacam lengan untuk membuat perekat ke yang merambat itu. Nah kita bisa pindah ke lahan yang permanen gitu. Nanti tinggal penyiraman 3 atau 1 pekan sekali setiap sore, itu udah mekar dalam waktu sebulan itu udah berbunga kayak gitu. Cepet juga ya? Cepet banget. Makanya ini tanaman yang sangat mudah dibudidayakan. Berarti ada nggak sih mimpi besar dari seorang Danang terkait dengan telang, misalnya mungkin menjadikan dusun Sirat atau desa Sidomulyo Babangdipuro menjadi desa telang, atau mungkin ekspannya mungkin
akan menjadi salah satu ikon di Kabupaten Bantul mungkin loh ya. Ya. Hah? Harapan saya ke depannya ya, karena ini di Indonesia belum ada pabrik yang mengolah secara khusus bunga telang. Jadi 5 tahun ke depan mimpi saya itu memiliki perusahaan yang mengekstrak secara khusus bunga telang dan menampung bunga telang yang ada di Indonesia ini. Saya ekstrak kemudian jadi produk yang siap disebarkan di pasar, kemudian bisa ekspor, bersaing di Timur Tengah sana. Itu Kalau ngomong soal Timur Tengah emang permintaan pasarnya jadi tinggi. permintaan tertinggi malah dari Timur Tengah. Kenapa ya? Karena di sana itu kan kebanyakan konsumsi ini ya, daging kambing, otomatis kan kolesterol tinggi tuh. Nah ini penyimbangnya pakai ini. Kayak orang sing senengan ini konsumsi kambing ya. Wah. Oke. Jadi pengen punya pabrik yang memang fokus ngurusin telang, Ya, dan itu belum ada di Indonesia. belum ada. Oke, walaupun akhirnya nanti memang turunannya banyak banget. Iya. Oke, kalau ngomong soal itu tadi, nama brandnya sendiri kan tadi ada ametis, kemudian ada telas gini. Ada nama company-nya khusus nggak? Nama company-nya khusus Asika. Asika. Oke, itu bentuknya sekarang sudah apa? Udah masuk TV atau masih Asika punya anak produk ABC, ada si ini gitu? Ini kita baru mengurus PT. Ya. Jadi mulai setidaknya di tengah keadaan kita yang lagi PPKM Ya. ini, Mas Dana paling nggak legalitasnya saya tahu sih, Ya. sing bahasanya tidak terlalu sulit gitu ya, dalam arti pengembangannya gitu. Jadi Ya. udah sampai ke tahap PT. PT. Sedang mengurus proses PT untuk Sudah. pengembangan dari Ya. Asika Asika. gitu. Artinya apa nih Asika? Asika itu artinya kesehatan. Kesehatan, bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi kita memang produknya itu kesehatan semua. Oh gitu. Ya. Dari basic otomotif ya. Top banget. Dari orang otomotif jadi ya namanya rezeki kita nggak ada yang tahu Iya, ya. Jadi terkadang orang ada beberapa orang kan yang memaksakan bahwa aku ki pendidik, ya harus jadi guru. Padahal sebenarnya kita dari sononya diciptakan kita punya garis rezekinya sendiri-sendiri ya. Iya. Yang akhirnya belok ke tempat yang lain ya Allahu alam gitu ya. Oke, kalau tadi sudah berbicara soal mimpi besar, nah langkah-langkah apa saja sih yang dilakukan oleh Danang untuk menjadikan telang ini mempunyai nilai jual yang tinggi selain inovasi produk? Kamu ngelakuin apa aja? Ini ya, apa namanya? Selain inovasi produk, saya mengajak masyarakat setempat sama pemuda setempat ini di tempat saya itu menjadikan bahwa bunga telang ini menjadi satu ikon. Jadi nantinya itu di dusun kami akan dijadikan desa wisata bunga telang sentral. Jadi di situ ada apa namanya, taman labirin, ada kuliner khas telangnya juga, kemudian ada adventure karena di daerah kami juga ada semacam bukit, itu juga nanti susur alam karena ada tempat-tempat sejarahnya juga. Tapi akan bernominasinya adalah di bunga telang. Bunga telang. Itu Mas Danangnya udah mulai mengedukasi masyarakat tentang ini kilo nandur telang. Ya. Gitu. Udah ada banyak yang panen juga. Banyak. Banyak di story tempat jenengan Ya, juga. ya. Wah, keren banget ya. Ada sekitar berapa orang nih Mas yang terlibat untuk berkontribusi? Yang terlibat ini sudah baru 20 orang. Ya, baru 20 orang. 20 orang ini pemudanya itu ada 18, yang 2 ini orang tua, karena orang tua ini saya minta tenaganya mereka untuk milih bunga telang, untuk memilah-milih bunga telang mana yang bagus, mana yang enggak gitu ya. Jadi memang komposisinya lebih ke anak muda yang bisa bergabung ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Aku sebenarnya pengen banyak ngobrol sama Mas Dana, tapi kalau lihatin YouTube kalau lama-lama juga bosen ya. Jadi mungkin nanti kita akan lanjut di beberapa kesempatan yang akan datang untuk ngobrol perkembangan sejauh apa sih telang ini menjamur di Indonesia gitu. Oke, terakhir mungkin bisa disampaikan buat teman-teman yang di rumah untuk produk dari Asika bisa didapat di mana? Monggo silakan. Asika kami sudah punya pasar online di Shopee, Tokopedia, Marketplace juga ada. Kemudian di Instagram kami punya Instagram juga namanya Asika. Bisa di spell mungkin tulisannya?
Ashikah, ASH_SHIKHAH. Oke. Ashikah. Kemudian Facebooknya kami juga ada, namanya juga sama Ashikah juga. Kemudian kalau mungkin itu aja. Oke, jadi digital marketing ready, sosial media pada umumnya juga oke ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Danang sudah mampir di Optimis hari ini. Terima kasih untuk inspirasinya dan sukses selalu untuk Ashikah ya. Buat teman-teman yang di rumah, poin dari apa yang kita bicarakan hari ini adalah apapun latar belakang kalian, apapun background kalian, selama proses belajar seperti Mas Danang ini bisa dilakukan, kita bisa melakukan banyak sekali hal yang bisa bermanfaat untuk diri kita, bahkan untuk orang lain atau lingkungan sekitar. Termasuk produk telang ini adalah sesuatu produk yang mungkin pada umumnya hanya dipandang sebelah mata. Tadi sempat cuman untuk makan ternak ya, atau mungkin hanya sekedar hiasan, tapi justru di dalam telang ini banyak sekali khasiat, bahkan bisa meningkatkan ekonomi untuk diri kita sendiri dan untuk lingkungan sekitar. Bahkan bisa sampai di pasar Timur Tengah tadi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah menyimak Optimis hari ini. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Bye bye. Thank you.